Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Menurut data yang kami peroleh dari IPB Repository, pada tahun 1960, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 1975, terjadi penurunan menjadi 57,9%. Pada tahun 1992, terjadi lagi penurunan hingga 42,7%. Berdasarkan data dari Badan Statistik mencatat, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia pada Februari 2020 adalah 29,04%. Akibat pandemi COVID-19, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia mengalami kontraksi hingga 4,87% penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di tahun 2020. Sayangnya, menjadi petani saat ini mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah generasi muda. Pemuda saat ini mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi, sehingga menjadi petani tidak lagi menjadi pilihan utama. Padahal Indonesia membutuhkan petani-petani yang produktif untuk memaksimalkan produksi pangan. Lalu, dampak dari krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah ketergantungan akan impor. Saat ini, Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 ton beras per tahun. Pesatnya laju urbanisasi di pedesaan merupakan faktor lain yang mempengaruhi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan dan produktivitas yang berujung pada tergesernya kesejahteraan petani. Berdasarkan permasalahan yang kami angkat sebelumnya, kelompok kami membuat rumah petani. Komunitas atau organisasi ini bertujuan mengatasi permasalahan akan minat pertanian yang menurun, krisis pangan, dan mengurangi kemiskinan. Beberapa aktivitas di komunitas ini seperti penyuluhan tentang pentingnya pertanian dan agrikultur. Indonesia menyediakan lahan kerja dengan cara memfasilitasi para petani muda untuk bertani, menjadi sarana marketplace untuk para petani yang memiliki produk taninya. Dengan mengambil 2 poin Sustainable Development Goals, rumah petani merupakan solusi yang tepat. Sustainable Development Goals atau SDG adalah sebuah aksi atau rencana yang dilakukan dalam lingkup global. Aksi SDGs ini telah mencapai banyak 169 target pencapaian yang bertujuan untuk mengatasi dan mencari solusi on permasalahan yang terjadi di dunia. Untuk mencapai hal itu, SDGs memiliki sebanyak 17 poin masalah yang diharapkan dapat diselesaikan. Dari 17 poin masalah itu, terdapat 2 poin yang dimana menjadi tujuan kami, pengurangan dan pemberantasan segala bentuk kemiskinan yang terjadi dan pemberantasan kelaparan dan terjadi di dunia. Sistem hidroponik yang sudah banyak ditetapkan di Indonesia adalah hidroponik horizontal dengan hasil panen yang terbatas. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi hidroponik vertikal. Hidroponik vertikal merupakan salah satu cara berbudidaya tanaman yang menghasilkan tanaman di lapisan vertikal yang ditumpuk dengan menggunakan menara pipa paralon. Sistem irigasi dibantu oleh gravitasi sehingga hemat pemakaian listrik. Dengan metode ini, kita bisa menanam sekitar 30 jenis tanaman di lahan kurang lebih 50 x 50 cm. Sehingga tergolong efisien dan efektif untuk diterapkan di perkotaan dengan luas lahan yang terbatas. Selain itu, hal ini juga didukung oleh keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang dilengkapi dengan teknologi.
Dalam proses pembudidayaan tanaman ini, kami mengintegrasikan penggunaan teknologi IoT Smart Plant Monitoring dengan virtual reality. Smart Plant Monitoring ini diakses untuk pengaturan penggunaan air pada tanaman dan VR sebagai pengelolaan data pada tanaman yang sedang dibudidayakan. Ini dapat diatur pada jarak jauh sehingga memungkinkan para petani untuk melakukan hal lain karena tidak selalu berada di lahan. Teknologi ini dapat diakses menggunakan handphone, tab, dan VR Oculus.